warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan mata kuliah pembelajaran literasi MSD. Karena saya jam 12 sudah ditunggu orang, nanti saya sampaikan sedikit aja terkait dengan materi kemarin, sumber belajar literasi MSD ya. Yang itu nanti sudah direview artikelnya. Kalau yang nggak lengkap nanti di akhir tetap saya tagih. Jadi sumber belajar literasi itu sebenarnya secara umum hampir sama dengan sumber belajar pada umumnya, itu kira-kira ya. Jadi sumber belajar ya apapun, segala apapun ya, baik itu lingkungan, pengalaman atau sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk memudahkan pencapaian pembelajaran belajar. Itu menurut kata syukur ya. Nana Sujana Ibrahim juga segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seorang dalam belajarnya itu sumber belajar. Nah, lalu apa sih sumber literasi? Kemarin di beberapa artikel yang saya kirimkan itu sebenarnya sudah spesifik sebuah penelitian ya, tapi kan ada literatur review, kajian teori yang bisa Anda baca itu. Nah, kalau sumber belajar literasi MSD ya segala daya yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengetahuan untuk melakukan kegiatan literasi peserta didik atau guru. Jadi konsepnya di situ. Nah, terus apa konsep sumber belajar atau learning resource ya, learning resources. Jadi learning resource itu untuk pendidikan teknologi atau untuk semua sumber ya, itu adalah data orang dan pemikiran dan itu dikombinasikan. Itu definisi lawas itu ya. Nah, lalu pentingnya apa? Sumber belajar ini sangat penting. Setiap anak mempunyai struktur kognitif, skemata, konsep yang memang membutuhkan sumber belajar. Nah, apalagi nanti di literasi itu teman-teman dihadapkan tidak hanya literasi teks ya, tapi juga literasi digital. Nah, kemudian paradigmanya ada epistemologi, ekologi, dan modern. Ini kalau mau melihat secara umum ya. Ada dunia lingkungan, manusia, ada cara belajar, ada apa yang dimaksud dengan hidup. Ini juga menjadi konsep. Nah, jenis sumber belajar ada dua berdasarkan desainnya ataupun kegunaannya. Kalau desainnya itu memberikan fasilitas belajar terarah dan bersifat formal, buku pelajaran, modul, audio, OHT, dan seterusnya. Kalau yang sesuai kegunaan itu tidak didesain khusus, namun keberadaannya bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya apa? Masjid, guru, kiai, museum, makam, kitab kuning, serat, film pendek, misalnya iklan sosial masyarakat itu bisa. Bukan didesain ya, tapi dilihat dari sudut pandang kegunaannya. Kira-kira itu sumber belajar. Kalau literasi ya berarti yang segala daya media itu baik didesain maupun sesuai gunaan yang digunakan untuk kegiatan literasi. Gampangannya gitulah ya. Nah, kalau variannya ini banyak teori yang bisa kita kaji ya. Ada yang namanya varian manusia. Nah, manusia ini kan guru, kiai, siswa itu sendiri bahkan ya. Tokoh agama, kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, mudin itu bisa. Pesan. Nah, kalau pesan ini ada ide, fakta, pengertian, data, itu pesan. Nah, kalau yang dirancang misalnya bahan-bahan yang mendukung pemahaman yang kalau dalam literasi yang literat, kalau dalam moderasi ya yang moderat ya. Nah, kalau secara kemanfaatannya misalnya sejarah, cerita, apalagi suluk, hikayat, apalagi ya
legenda itu bisa. Kemudian dari segi bahan, software yang mendukung untuk pesan yang disajikan. Misalnya yang dirancang ya, tadi kan yang didesain dengan yang dimanfaatkan ya. Yang dirancang itu ada film, slide, tape, recorder, buku, gambar. Yang dimanfaatkan tadi apa? Makbaroh, makam, masjid, candi, arca, macam-macam. Keris itu masuk. Peralatan, sesuatu yang disebut hardware yang menyalurkan pesan yang dijadikan dalam software. Yang dirancang kayak ini ya enggak bisa connect saya. Ada proyektor, HP, flat. Yang dimanfaatkan apa? Ada mesin, mobil, motor, ya, macam-macam lah. Nah, dari segi teknik, prosedur yang digunakan dalam mempergunakan bahan pembelajaran. Nah, ini biasanya nanti sudah teknis teman-teman kepada model, teknik, metode pembelajaran. Nah, yang dirancang seperti apa? Misalnya metode demonstrasi, eksperimen, inquiry, diskusi, ceramah. Yang dimanfaatkan sarasehan, permainan, apalagi debat, lingkungan. Nah, ini macam-macam juga situasi yang sekitar bisa disalurkan. Kalau yang dirancang ya toko, museum, yang hitam itu loh, dan seterusnya ya. Nah, ini ada contoh-contoh, nanti teman-teman bisa melihat yang hitam itu loh, remote hitam itu loh, di atas dulu. Nah, itu bisa dilihat nanti ya, jurnal, buku, teks, macam-macam ini. Apakah serat bisa? Bisa. Candi bisa, kuburan bisa. Misalnya saya pernah meneliti tentang inskripsi ya. Inskripsi itu tulisan di nisan. Kenapa kok beda-beda? Ada yang Arab, ada yang potongan Al-Qur'an, potongan kalimat-kalimat thayyibah lah. Zaman dulu kuburan aja bisa menjadi wahana untuk dakwah, gampangnya gitu ya. Itu inskripsi kan bisa diteliti itu. Nah, itu kan literasi zaman dulu ya. Nah, candi itu kan orang yang dijisimkan bahasanya, dimetaforkan dalam bentuk lukisan ya. Nah, itu kan ada gambarnya orang, relief itu kan. Itu juga literasi itu. Kemudian kearifan lokal masyarakat juga bisa ini, ritual, sajian, kedurian, selamatan bisa. Kisah-kisah wayang juga bisa. Borobudur, Candi Arjuna, wah macam-macam. Upacara adat, wah Temanggung ini tempatnya ya. Grebek Sawal, grebek macam-macam lah. Penerbitan jurnal, kitab-kitab digital juga bisa. Nanti saya berikan sumber belajar yang rekomendasi ya, yang baik itu untuk edukasi literasi maupun sumber agama. Ini nanti bisa kita kaji. Jadi itu sekilas tambahan saya. Kemarin sudah mereview artikel tentang sumber belajar. Sedangkan yang belum ini adalah terkait dengan media ya, kemarin ya, media kan? Konsep media pembelajaran literasi. Nah, sebenarnya kalau sudah ngomong sumber belajar, teman-teman tadi sudah sekilas ada media. Media itu kan alat kan? Media dan literasi, kalau media literasi ya. Perantara, pengantar atau alat jembatan informasi antara pemberi dan penerima. Gampangnya itu media. Sedangkan literasi ya gerakan buta aksara atau kita literat, melek huruf kalau sederhananya. Nah, kalau media literasi menurut James Potter itu perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan oleh media. Kemudian Talim juga menyebut kemampuan untuk menganalisis pesan media yang menerapnya, baik yang informatif maupun yang menghibur. Tapi ini lebih kemarah ke literasi media sebenarnya, bukan media literasi. Kalau media literasi itu segala daya yang digunakan oleh guru menjadi perantara, alat, wahana untuk pembelajaran literasi, gampangannya gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini kita menggabungkan bahwa media literasi itu kalau dalam konteks ini ya alat dan tujuan, gampangannya gitu dalam pembelajaran.
Nah, cirinya apa dengan media pembelajaran yang lain? Kan nanti teman-teman guru kelas kan, ada matematika, IPA, IPS, PKN, tambah lagi rumpun PAI, kita akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, macam-macam. Nah, kalau yang media literasi, pokoknya yang berkaitan dengan kemampuan literasi atau meningkatkan kemampuan literasi, gampangnya gitu. Jadi tidak terpatok pada mata pelajaran tertentu. Itu ya gampangannya ya. Beda lagi kalau media pembelajaran sains, nah dia khusus sains. Tapi selama dia bisa digunakan untuk kegiatan literasi atau meningkatkan kemampuan literasi siswa, berarti masuk rumpun media literasi. Gampangannya gitu ya. Nah, kemudian apa sih macam-macamnya? Saya menulis buku tahun 2018 itu ya dengan Pak Farid, media literasi sekolah itu tebel banget sampai hampir 500 halaman. Itu ada banyak yang bisa Anda baca, mulai dari media literasi perpustakaan yang paling sederhana tadi ya, ada macam-macam sumber belajar tadi ya. Kemudian media literasi sastra dan budaya, ya ini bisa mengacu dengan teks-teks sastra, puisi, cerpen, antologi, novel, baik sastra lama maupun sastra baru ya, gurindam, seloka, pantun. Budaya tadi ada banyak local wisdom itu ya. Kemudian media literasi sains. Nah, ini khusus untuk literasi yang sekarang dikuatkan oleh Kemendikbudristek, ada sains, numerasi dan literasi. Ya, fotosintesis itu kan medianya tidak hanya matahari dengan misalnya kecambah misalnya ya, tapi bisa video misalnya. Karena terjadi tidak hanya karena matahari fotosintesis, tapi karena apa? Karena cahaya. Nah, ini sering miskonsep misalnya seperti itu ya. Kemudian literasi koran ini bisa cetak maupun online. Nanti Anda ngeliping, ketoki majalah itu bisa. Misalnya contoh anak-anak disuruh mencari kata-kata benda. Wah, nanti yang awalnya B dibatasi, dikasih koran beli 2000 dapat berapa kilo misalnya. Nanti disuruh guntingi, taruh tempel-tempel, itu masuk bagian dari media literasi koran. Media literasi informasi ya ini bisa mengacu dengan media massa. Media massa ada online, cetak, audiovisual. Online misalnya kompas.com, cetak misalnya ya koran Kompas, Harian Pelita, koran Sindu, Jawa Pos, koran Jakarta, di Jakarta Pos, macam-macam, Kedaulatan Rakyat. Yang online tadi sudah, yang cetak sudah. Audio misalnya di Temanggung ada RTFM ya, Rasika FM, ada Pop FM, El Sinta. Kalau media televisi atau audiovisual ya televisi swasta, Indosiar misalnya Temanggung, misalnya LPPL Temanggung TV. Secara umum ada 4 ya lembaga penyiaran swasta, Indosiar misalnya. Lembaga penyiaran publik, nah itu TVRI milik pemerintah. Kalau Temanggung ya punya lokal Temanggung TV. Lembaga penyiaran komunitas misalnya TVNO misalnya, itu komunitas. Nah, yang ketiga karena ini era digital ada lembaga penyiaran berlangganan istilahnya. Ini orang langganan ra iso kan gampang ini. Tapi aslinya 3 karena berkembang ada keempat lembaga penyiaran berlangganan, nggak tahu istilahnya itu ya. Kemudian yang keenam media literasi video. Nah, video macam-macam, ada video manual yang tidak diupload, ada yang berbasis digital, nanti masuknya di YouTube. Selain YouTube apa lagi yang untuk platform video? Video.com itu masuk ya. Netflix nggak masuk ya. TikTok masuk karena bagian dari video. Nah, Instagram lebih ke media sebenarnya. Ya itu hanya alat untuk mengupload gambarnya gitu ya. Tapi yang khusus video kan hanya YouTube. Meskipun dia ada layanan untuk iklan gambar ya, status itu ya. Ya, TikTok termasuk khusus video. Kemudian animasi. Nah, animasi ini banyak sekali kalau animasi ya. Mural dan yang 4D sampai 3D yang macam-macam lah. Anak-anak nanti dikembangkan ini seneng, apalagi untuk kegiatan yang dekat dengan mereka ya. Misalnya mengenal macam-macam hewan zaman purba, T-Rex, Tyrannosaurus, macam-macam loh. Nah, itu misalnya ya. Kemudian media literasi game. Nah, ini yang beberapa tahun ini sudah dikembangkan teman-teman mahasiswa. Ada beberapa yang sudah mengembangkannya ya, yang sudah
ujian, bahkan yang sudah tembus di jurnal Scopus, yang sudah mendapat hak cipta. Ada platformnya Tirano Builder kemarin, Marathus Solia apa kemarin pakai apa, aku lali malah platformnya itu. Kemudian ada juga Renpai, ya ini bisa dikembangkan. Nah, media literasi lingkungan tadi, lingkungan yang digunakan didesain ataupun yang lingkungan yang natural ya, kayak candi lingkungan itu ya, masjid misalnya. Nah, lingkungan itu bisa macam-macam, biotek, abiotek maupun bangunan itu termasuk lingkungan. Nah, kemudian manfaatnya apa sih? Lah, ini banyak sekali manfaatnya. Paling enggak meningkatkan mutu pendidikan dan kecepatan belajar lah. Nah, misalnya saya ini nggak pakai media yang LCD aja bingung kan, teman-teman hanya mendengarkan. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa di review ya. Kemudian memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, artinya teman-teman bisa belajar mandiri. Seperti contoh saya menerapkan teman-teman mereview artikel itu bagian dari media sebenarnya, sumber belajar juga. Jadi nggak harus dari saya menerangkan ya, tetapi teman-teman bisa membaca artikel yang lebih update. Kalau teori-teori kan update-nya lama kan. Teori tahun 96, 77 ya sejadul kan. Tapi hasil penelitian itu ada teori, ada hasil penelitian yang update. Nah, itu maksud saya gitu. Kemudian memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah, pembelajaran dapat dilakukan secara mantap, terwujudnya kedekatan belajar ya, media learning lebih luas, memperkaya kosakata, memaksimalkan kinerja otak, memperluas wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan verbal, karena apalagi ada audio visual itu juga meningkatkan ini ya. Berpikir kritis, fokus dan konsentrasi, melatih menulis dan merangkai kata-kata, ini yang paling penting untuk kegiatan literasi. Nah, tujuannya apa? Ya paling enggak meningkatkan pengetahuan, budi pekerti, sikap kritis, budaya literasi dan kualitas waktu. Tapi secara umum ya mendasar ya mengajar pengguna media peserta didik untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil, politik dan seterusnya. Ini kalau literasi media umum ya. Tapi kalau media literasi tidak itu sebenarnya tadi ya. Nah, fungsi dalam media pembelajaran, nah ini macam-macam ya. Pengetahuan, kepahaman, keefektifan, budaya literasi sekolah, budi pekerti, stimulasi belajar, kejelasan, motivasi belajar, maupun mengubah titik berat pendidikan formal. Jadi saya kira itu materi singkat yang saya menambahkan saja dari hasil bacaan teman-teman dalam melakukan review. Harapannya ke depan semuanya lengkap. Kalau ada yang satu kurang tetap saya tagih nanti ya, diingatkan, sampaikan ke teman-teman yang lain. Artinya nanti semuanya harus lengkap di tiap tema. Harapannya malah hari ini hadir semua. Nanti saya buatkan enroll Turnitin mumpung masih ada langganan sampai Mei. Nanti teman-teman ketika submit itu ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau selama ini kan masih santai-santai ya, itu tidak bisa santai-santai. Nanti akan terdeteksi berapa persen tingkat plagiasi atau similarity teman-teman. Nah, itu melatih nanti ketika teman-teman menulis artikel ilmiah atau tugas akhir skripsi atau maupun non skripsi agar terhindar dari similarity ya. Itu harus dibiasakan seperti itu. Itu monggo jika ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya, berarti minggu depan temanya apa ini, saya lupa malah. Enggak, saya lihat. Kan saya kirim di ini ya. Tema minggu depan saya jadwal kelas. Ini pembelajaran literasi ya. Temanya tadi kan konsep media sudah, sumber belajar sudah ya. Temanya besok sudah spesifik media literasi perpustakaan. Artinya kita khusus mengkaji media literasi yang perpustakaan. Setelah itu media literasi sastra dan budaya, setelah itu UTS. Jadi cepat sekali ini.
Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa sesuai waktu, tapi saya harap melalui apa namanya, melalui artikel yang saya kirim itu teman-teman benar-benar jalankan, dibaca dan direview. Nanti kalau di akhir UTS minimal saya review semuanya, kok masih ada yang kurang-kurang nanti silahkan dilengkapi, karena sudah menjadi kesepakatan di awal untuk melakukan review artikel daripada menulis makalah, karena hanya satu halaman kan gitu loh, tapi harus meliputi apa kemarin, interpretasi, deskripsi, interpretasi, evaluasi dan rekomendasi. Hanya satu halaman saja. Saya kira itu butuh komitmen satu halaman, tapi jika dilegakan 10 menit, 20 menit itu selesai. Kecuali memang nggak dibaca sama sekali. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.